Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3. Ini pertanyaannya adalah bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat dan interpretasi dalam studi Islam, dan bagaimana Anda membangun dialog konstruktif dengan para tokoh agama dari berbagai ormas Islam yang memiliki pandangan yang berbeda. Nah, jadi dalam menangani perbedaan pendapat dan interpretasi dalam studi Islam, ini tentunya penting ya untuk mengedepankan sikap terbuka dan saling menghormati. Karena memang sikap terbuka dan saling menghormati itu sangat diperlukan sekali ya, apalagi untuk menghadapi perbedaan pendapat dan untuk membangun dialog yang konstruktif tentunya. Nah, langkah-langkahnya yang bisa kita ambil salah satunya ya, ini yang pertama adalah mendengarkan dengan empati. Nah, mendengarkan dengan empati ini seperti apa? Nah, dengan kita memahami perspektif orang lain, dengan mendengarkan argumen mereka tanpa menghakimi. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu mereka itu berbeda, karena kan mereka mempunyai perbedaan pendapat ya. Jadi kita dengar dulu pendapat mereka itu seperti apa. Jadi cobalah kita untuk memahami terlebih dahulu terkait pendapatnya mereka itu seperti apa. Yang kemudian yang kedua adalah mencari kesamaan. Nah, mencari kesamaan ini maksudnya gimana? Ya, ini menemukan titik temu dalam ajaran Islam yang dapat menjadi dasar untuk dialog. Nah, jadi setelah kita mendengarkan pendapat mereka, cobalah kita cari kesamaannya di mana titik temunya antara perbedaan pendapatnya si A dan juga dengan kita. Nah, mengenai begitu. Yang mana nanti tentunya kita juga bisa menggunakan ajaran Islam seperti Al-Quran dan juga Al-Hadis, menggunakan dalil-dalil yang bisa menghubungkan perbedaan pendapat tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, menggunakan pendekatan ilmiah maksudnya gimana? Ya, ini mengedepankan analisis yang berbasis data dan penelitian untuk mendukung argumen. Nah, jadi setelah kita mendengarkan pendapat mereka, kemudian kita juga berusaha untuk mencari kesamaannya, kita juga menggunakan, tak lupa ya, menggunakan pendekatan ilmiahnya dan juga menggunakan logika ya tentunya ya. Karena kan yang namanya manusia pasti kan kita punya pemikiran, kita punya pemikiran yang insya Allah kritis, yang dengan pemikiran itu kita bisa menganalisis sesuatu yang berbasis data tentunya dan juga berbasis penelitian juga untuk mendukung argumen-argumen yang ada. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, itu kita punya dasar untuk pendapat kita tuh A itu dasarnya apa, dan juga pendapat mereka B itu dasarnya juga apa. Nah, kemudian untuk membangun dialog konstruktif dengan para tokoh agama dari berbagai ormas Islam, ini penting untuk yang pertama kita harus mengadakan forum diskusi ya, yang mana ini membuat ruang bagi dialog terbuka di mana semua pihak dapat menyampaikan pandangan mereka. Jadi kita memfasilitasi untuk para tokoh agama atau ormas-ormas untuk bisa berdiskusi bersama gitu. Dan kemudian yang kedua tentunya adalah menghargai perbedaan ya, mengakui bahwasanya perbedaan adalah bagian dari dinamika umat Islam dan dapat menjadi sumber kekuatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah fokus pada tujuan bersama. Nah, ini menekankan nilai-nilai universal dalam Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan perdamaian sebagaimana landasan untuk bekerja sama seperti itu. Nah, dengan pendekatan ini tentunya diharapkan ya dapat tercipta suasana yang kondusif untuk dialog dan kolaborasi antar umat Islam yang memiliki pandangan berbeda seperti itu. Terima kasih semua soal UAS metodologi studi Islam yang diambil oleh Pak Ahmad Mahfudi. Insya Allah sudah saya jawab semuanya. Sekali lagi saya perkenalkan diri saya adalah Amir Farudin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila fisabilul haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.